Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmina dengan NIM 2520203884202010. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi transenden dan juga teknik integrasi. Materi yang pertama yaitu fungsi transenden. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, fungsi itu adalah menghubungkan elemen dari himpunan satu ke tempat satu himpunan lain, atau biasa kita sebut daerah asal atau domain ke tempat satu daerah kawan, atau biasa kita sebut kodomain. Nah, dalam fungsi itu diklasifikasikan menjadi dua secara garis besar, yaitu fungsi aljabar dan juga fungsi transenden. Fungsi aljabar itu meliputi polinomial, bilangan fungsi rasional, dan juga fungsi irasional, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam fungsi transenden itu dia tidak sama dengan fungsi aljabar. Dia itu penyelesaiannya tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara operasi seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan seperti biasa dalam aljabar, tapi dia berbeda. Nah, fungsi transenden ini meliputi fungsi logaritma, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, dan juga fungsi hiperbolik. Nah, dari keempat fungsi ini kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu logaritma. Fungsi logaritma yaitu adalah fungsi yang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi natural dan juga fungsi umum. Logaritma umum dan juga logaritma natural. Logaritma natural biasa kita simbolkan dengan tulisan ln atau dibaca dengan len. Nah, len itu merupakan simbol dari logaritma natural. Sedangkan untuk simbol logaritma umum kita menggunakan tulisan log. Nah, itu menandakan, kalau bertuliskan log, menandakan ia adalah fungsi logaritma umum. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan turunan fungsi logaritma. Jadi, turunan fungsi logaritma terbagi lagi menjadi dua, yaitu logaritma umum dan natural. Nah, di sini dalam turunan fungsi logaritma terdapat aturan dasar yang disebut aturan dasar turunan fungsi logaritma, yang dimana untuk logaritma umum dia menggunakan rumus jika ada fungsi y sama dengan log u, maka turunan dari y yaitu u aksen per u
dikali ln 10. Dan untuk logaritma natural menggunakan rumus jika y sama dengan ln u, maka turunan dari y sama dengan u aksen per u. Nah, ini merupakan aturan dasar turunan fungsi logaritma. Nah, misalkan kita punya contoh soal, tentukan turunan dari ln 3x kuadrat ditambah 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu menentukan u-nya terlebih dahulu. Jadi, kita ubah yang di dalam kurung ini menjadi u. Jadi, ini kita misalkan dengan u. Jadi, u sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5. Nah, selanjutnya, karena ini merupakan kita mencari logaritma natural, karena di sini terdapat simbol ln, maka kita mencari turunan dari sebuah logaritma natural, maka kita menggunakan rumus logaritma natural atau aturan dasar turunan logaritma natural. Yang dimana rumusnya itu jika sebuah fungsi y sama dengan ln u, maka y aksen atau turunan dari y itu sama dengan u aksen atau turunan dari u dibagi dengan u. Nah, di sini kita sudah mendapatkan u-nya. Jadi kita tinggal mencari u aksennya. Jadi u ini kita turunkan. Dan jika kita menurunkan u, kita tulis u aksen sama dengan, nah, untuk menurunkan yang di 3x pangkat 2 ini pangkatnya tinggal kita kali ke depan, kemudian pangkatnya nanti ini kita kurangkan dengan 1. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6, jadi kita menulis 6x saja karena 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 6x. Kemudian untuk angka 5 dia tidak memiliki turunan karena turunannya itu 0, karena dia merupakan bilangan konstanta, jadi tidak perlu ditulis. Jadi turunan dari u yaitu turunan dari 3x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 6x. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus logaritma natural. Jadi y aksen sama dengan u aksen per u sama dengan u aksennya tadi 6x, jadi tulis 6x per u-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5. Jadi ini hasilnya. Kemudian untuk contoh soal logaritma umum. Contoh soal dari logaritma umum, misalkan kita ingin menentukan turunan dari log 2x ditambah 1. Nah, di sini kita sudah punya soal dari logaritma umumnya, kemudian tinggal kita sama halnya dengan tadi menentukan u-nya.
Nah, U-nya itu, yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan U. Jadi, U sama dengan 2X ditambah 1. Nah, kemudian kita tinggal mencari U aksen lagi. Jadi turunan dari U itu sama halnya dengan tadi, pangkat dikalikan ke depan, kemudian pangkat dikurangkan 1. Jadi di sini X ini berpangkat 1. Jadi 1 dikali 2 ya tetap 2. Karena pangkat satunya itu X ini berpangkat 1 dikurang dengan 1, jadi X-nya itu habis karena berpangkat 0, jadi tidak usah ditulis. Kemudian 1 ini juga ketika diturunkan dia akan menjadi 0, jadi tidak perlu ditulis lagi. Jadi turunannya itu tertinggal hanya 2. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini, maka Y aksen sama dengan U aksen per U dikali len 10 sama dengan U aksennya tadi sama dengan 2 per U-nya tadi 2X ditambah 1 len 10. Nah, jadi ini adalah hasil turunan dari log 2X ditambah 1. Selanjutnya adalah integral fungsi logaritma, di mana di sini aturan dasarnya yaitu integral 1 per U du itu sama dengan len nilai mutlak U ditambah C. Jadi, contohnya, misalkan ada sebuah integral 3 per 5X dikurang 2 dx. Kita ingin mencari integral dari fungsi ini, jadi kita misalkan terlebih dahulu 5X dikurang 2 ini sebagai U. Jadi, U sama dengan 5X dikurang 2. Kemudian, kita turunkan U ini. Jadi, DU per dx sama dengan turunan dari 5X dikurang 2 yaitu 5. Nah, kemudian kita ingin mencari DU-nya saja, jadi kita untuk menghilangkan dx-nya ini kita kalikan dengan dx. Jadi karena ini dikalikan dengan dx, jadi tersisa DU sama dengan 5 dx. Kemudian kita mencari dx-nya dengan cara dx sama dengan du. Nah, di sini kita bagi dengan 5, jadi tersisa dx saja. Kemudian karena ini kita bagikan dengan 5, jadi du juga harus dibagikan dengan 5. Jadi dx sama dengan du per 5 atau dx sama dengan 1 per 5 du. Nah, setelah itu kita telah mendapatkan nilai dx-nya, kita masuk kembali ke soalnya. Nah, di soalnya tadi 3 per 5x dikurang 2. Di sini, ini 3-nya kita keluarkan dari integral. Jadi, 3 integral 1 per
Ini tadi kita misalkan dengan U per U dikali dengan 1/5 DU. Nah, karena di sini ada konstanta yaitu 1/5, maka 1/5 ini kita keluarkan juga dari integral. Jadi di sini 3 dikali 1/5 integral 1/U DU. Jadi sama dengan 3 dikali 1/5 sama dengan 3/5 integral 1/U DU. Nah, setelah itu di sini kita sudah bisa melihat aturan dasar fungsi logaritma yang dimana integral 1/U DU itu sama dengan ln U ditambah C. Jadi kita tinggal tulis kembali 3/5. Nah, ini kita integralkan jadi ln U ditambah C. Nah, setelah itu kita ubah variabel U ini menjadi X kembali. Jadi hasilnya 3/5 ln nilai dari U tadi adalah 5X dikurang 2 ditambah C. Jadi ini adalah hasil pengintegralan dari fungsi logaritma. Yang kedua yaitu fungsi eksponensial, yang dimana fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabelnya berada di pangkat. Kemudian fungsi eksponensial ini dibagi menjadi dua, yaitu eksponensial umum dan juga natural. Nah, pada eksponensial umum itu bentuknya menggunakan A berpangkat X, yang dimana A ini merupakan basis yang nilainya bisa berupa bilangan positif. Bilangan positif dengan syarat A-nya itu lebih besar dari 0 atau A itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, sedangkan dalam eksponensial natural, dia menggunakan basis E atau bilangan Euler, di mana bilangan ini merupakan bilangan natural karena seringkali terjadi pada fenomena alam. Maka bilangan E ini atau bilangan Euler ini dikenal dengan bilangan natural. Makanya dia digunakan pada eksponensial natural. Dan pada eksponensial natural ini ketika diturunkan, dia tetap akan menghasilkan nilai dari fungsi dirinya sendiri, atau dia ketika diturunkan tidak berubah. Ketika E berpangkat X itu diturunkan, maka dia akan tetap bernilai E berpangkat X, tidak akan berubah. Dan E ini tidak bisa menjadi bilangan positif apapun, atau basisnya harus tetap E, tidak bisa berupa bilangan. Adapun yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Adapun fungsi trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan sudut-sudut segitiga dengan perbandingan sisi-sisinya. Dan secara garis besar yang kita kenal dengan fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen. Yang pertama yaitu
Fungsi sinus itu merupakan perbandingan antara panjang sisi depan dengan panjang sisi miring. Sedangkan kosinus dia merupakan perbandingan antara panjang sisi samping dengan panjang sisi miring. Kemudian yang terakhir yaitu tangen. Tangen merupakan perbandingan antara sisi panjang sisi depan dengan panjang sisi samping. Selanjutnya yaitu fungsi inverse dan turunan. Fungsi inverse adalah fungsi yang berfungsi membalik proses yang dilakukan oleh fungsi asal. Jika suatu fungsi mengubah nilai input X menjadi output Y, maka fungsi inverse akan mengubah kembali nilai Y menjadi nilai X. Dengan kata lain, fungsi inverse merupakan kebalikan dari fungsi asal. Jadi, inverse itu adalah kebalikan dari fungsi asal. Selanjutnya, yaitu fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik adalah sekumpulan fungsi matematika yang didefinisikan menggunakan kombinasi eksponensial natural. Fungsi-fungsi ini memiliki sifat aljabar yang mirip dengan fungsi trigonometri standar dan banyak digunakan dalam pemodelan fisika seperti menghitung lengkungan kabel yang menggantung kurva. Nah, dalam fungsi hiperbolik ini yang kita ketahui itu sinus hiperbolik atau sin h x, kemudian kosinus hiperbolik atau cos h x, kemudian tangen hiperbolik atau tan h x. Nah, pembahasan yang kedua yaitu teknik integrasi. Apa sih itu teknik integrasi? Teknik integrasi adalah teknik atau metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal integral. Nah, yang pertama ada yang namanya teknik substitusi. Yang kedua, teknik integral parsial. Yang ketiga yaitu integral fungsi trigonometri. Yang keempat, substitusi yang merasionalkan, dan yang terakhir yaitu dekomposisi pecahan parsial. Nah, di sini kita akan membahas kelima metode ini secara satu persatu. Yang pertama yaitu teknik substitusi. Kenapa kita harus menggunakan teknik substitusi? Nah, dalam soal integral sebenarnya kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan aturan dasar atau aturan yang sudah ada ditetapkan dalam mengerjakan soal integral. Akan tetapi ada soal yang tidak bisa kita langsung kerjakan dengan menggunakan aturan dasar. Dia bentuknya harus kita sederhanakan terlebih dahulu atau kita manipulasi terlebih dahulu supaya dia bisa menjadi salah satu aturan dari pengintegralan. Nah, setelah kita mendapatkan, bisa kita menggunakan aturan pengintegralan yang dasar tersebut. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan metode substitusi ini untuk mencari nilai integral dari fungsi yang tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan aturan dasar pengintegralan. Nah, di sini terdapat contoh soal yang dimana kita tidak bisa langsung mengerjakannya dengan aturan dasar pengintegralan, maka kita menggunakan metode atau teknik-teknik substitusi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita melakukan pemisalan. Kita misalkan yang di dalam kurung ini adalah variabel U. Maka
Jadinya U sama dengan 3X ditambah 5. Kemudian U-nya ini kita turunkan menjadi du fungsi U kita turunkan kepada dx. Maka hasil dari fungsi 3x ditambah 5 yaitu 3. Nah, kemudian karena kita ingin mencari turunan U saja, maka di sini kita untuk menghilangkan dx di sebelah kiri, maka kita kalikan kedua sisi dengan dx sehingga akan menjadi du per sama dengan 3 dx. Nah, karena di soal itu hanya terdapat dx saja, tidak ada bukan 3 dx, maka kita tukar tempatnya menjadi dx sama dengan du per 3, atau dapat kita tulis dalam bentuk lain dx sama dengan 1/3 du. Nah, setelah kita mendapatkan, kita kembali ke soal. Nah, kita tinggal mengerjakan soalnya, di mana di sini integral, karena ini tadi kita misalkan dengan U, maka di sini kita tulis U, karena di sini pangkat 4, jadi kita tulis di sini U pangkat 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dx-nya tadi, dan dx-nya itu 1/3 du. Nah, setelah itu ini 1/3-nya kita keluarkan dari integral agar kita mudah untuk menghitungnya. Nah, di sini kita menulis 1/3 integral U pangkat 4 du. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita sudah mendapatkan aturan dasar dari pengintegralan, yang dimana yaitu aturan integral pangkat. Nah, di sini kita tinggal menyelesaikan, kita tinggal mengintegralkan U pangkat 4 du ini dengan jadinya 1/3, karena ini diintegralkan jadi akan dengan 1/4 ditambah 1 U pangkat 4 tambah 1. Nah, ini merupakan aturan pengintegralan dasar, aturan pangkat. Nah, di sini sehingga kita menghasilkan 1/3 dikali 1/5 U pangkat 5. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan deh ini 1/3 dengan 1/5. Jadi 1/3 dikali 1/5 yaitu 1/15 U berpangkat 5. Nah, kemudian di sini kita tambah dengan C, karena
ia merupakan integral tak tentu. Jadi dia harus menggunakan C. Kemudian setelah itu kita tinggal ubah kembali variabel U yang kita ubah tadi menjadi variabel X sesuai dengan soal. Maka hasilnya yaitu 1/15. U-nya itu kita ganti menjadi nilai X tadi, berarti di sini 3X tambah 5 pangkat 5 ditambah C. Jadi ini adalah hasil dari pengintegralan menggunakan metode substitusi. Yang kedua yaitu teknik integral parsial. Kenapa kita harus menggunakan teknik integral parsial? Karena ketika suatu fungsi dapat diselesaikan dengan aturan dasar dan juga menggunakan teknik substitusi, maka kita menggunakan teknik integral parsial. Di mana teknik integral parsial ini biasanya bentuk fungsinya itu adalah perkalian dua fungsi yang berbeda jenis. Misalkan perkalian fungsi polinomial dengan fungsi logaritma ataupun fungsi eksponensial. Nah, dengan bertemunya kedua fungsi itu kemudian dikalikan, maka kita bisa menggunakan teknik integral parsial untuk menyelesaikan masalah dari pengintegralan tersebut. Kemudian untuk memilih U dan dv dalam rumus integral parsial, kita harus memilih fungsi U itu sebagai fungsi yang mudah untuk diturunkan, sedangkan fungsi dv itu kita memilih fungsi yang mudah untuk diintegralkan. Jadi di sini selanjutnya kita masuk ke pembahasan penurunan rumus integral parsial, di mana di sini diawali dengan aturan turunan perkalian, di mana fungsi U dikali V sama dengan U dikali dv ditambah V dikali du. Kemudian untuk menghilangkan D di sisi sebelah kiri, jadi kita harus mengintegralkan kedua ruas. Jadi di sini terdapat integral D U dikali V sama dengan integral U dikali dv ditambah V dikali du. Kemudian setelah itu di sini kita mengalihkan integralnya dengan kedua fungsi. Nah, di sini masing-masing sudah diintegralkan. Kemudian yang fungsi sebelah kiri kita integralkan, jadi D-nya hilang, jadi tersisa U dikali V sama dengan integral U dikali dv ditambah integral V dikali du. Nah, kemudian setelah itu integral V dikali du ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga dia menjadi negatif. Jadi yang di sebelah kiri itu menjadi U dikali V dikurang integral V dikali du sama dengan integral U dikali dv. Jadi kita tinggal ubah saja posisinya agar menjadi rumus integral parsial yang lebih bisa kita pahami. Jadi di sini terdapat integral U dikali dv sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du merupakan rumus dari integral parsial. Selanjutnya yaitu integral fungsi trigonometri.
kita menggunakan integral fungsi trigonometri ketika kita menemui soal yang soalnya berupa fungsi trigonometri. Nah, di situ kita menggunakan integral fungsi trigonometri ini. Dan yang paling penting dalam metode integral fungsi trigonometri ini, kita harus menguasai identitas trigonometri dan juga metode substitusi. Nah, untuk fungsi sinus dan kosinus, kita bisa gunakan substitusi standar U sama dengan sin X atau U sama dengan cos X. Untuk tangen dan seken, kita manfaatkan hubungan turunan di antara keduanya. Terus, bagaimana jika pangkatnya ganjil? Nah, jika pangkatnya ganjil, kita pisahkan satu suku terlebih dahulu untuk dijadikan diferensial. Lalu, kita ubah sisanya memakai identitas dasar trigonometri. Nah, sedangkan kalau pangkatnya itu genap, kita wajib menggunakan identitas sudut ganda untuk mereduksi atau menurunkan pangkatnya. Nah, yang keempat yaitu substitusi yang merasionalkan. Yang ingin dirasionalkan dalam hal ini maksudnya adalah akar. Nah, ketika kita menjumpai sebuah fungsi yang memiliki akar, maka kita bisa rasionalkan dengan substitusi yang merasionalkan ini agar pengerjaan soal kita nantinya lebih mudah dan cepat. Nah, dalam substitusi yang merasionalkan ini, kita menghilangkan tanda akar tersebut agar fungsi berubah menjadi bentuk aljabar biasa yang lebih bersahabat atau lebih mudah. Nah, strategi merasionalkannya adalah dengan memisalkan variabel baru yaitu U sama dengan bentuk akar itu sendiri, sehingga nanti bisa itu bentuk akarnya bisa berubah menjadi kuadrat atau perpangkatan. Dan yang terakhir yaitu dekomposisi pecahan parsial, di mana teknik aljabar ini digunakan jika kita menghadapi fungsi rasional yaitu pecahan dengan polinomial di pembilang dan penyebutnya. Nah, syarat utamanya yaitu derajat pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Jika tidak, lakukan pembagian Poirot-Gapit terlebih dahulu. Prinsip pecahan parsial adalah mengurai pecahan yang rumit menjadi penjumlahan pecahan-pecahan yang lebih sederhana. Jika penyebutnya memiliki faktor linear berbeda, kita tinggal membagi konstannya masing-masing. Jika ada faktor linear berulang, kita buat pecahannya bertingkat dari pangkat 1 sampai pangkat tertingginya. Dan jika ada faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorkan lagi, bentuk pembilangnya harus kita tulis dalam bentuk linear seperti AX tambah B. Strategi integrasi akhir dari pecahan parsial ini biasanya akan menghasilkan fungsi logaritma natural atau fungsi inverse trigonometri. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang telah saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.